Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Semoga Ramadan yang penuh hikmah ini senantiasa kita semua diberikan kesehatan agar khusyuk dalam beribadahnya pemirsa ya. Dan sudah waktunya ngabuburit lagi nih, sudah sore, sudah menunggu saat-saat buka puasa, dan sudah saatnya kami juga menemani Anda di rumah menunggu jelang waktu buka puasa Anda dengan kajian tajwid dan juga tafsirnya. Di sini di Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Bajnas Kabupaten Cirebon. Dan pada sore hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema tata cara bersedekah dan berzakat merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dan 272. Kita akan kaji tajwid dan juga tafsirnya pemirsa. Dan seperti biasa kita ditemani oleh guru-guru kita dan juga adik-adik kita yang sudah ada di sini. Saya sapa dulu. Di samping saya ada Kang Haji Muhaddis Rifat. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, tambah Alhamdulillah seger, sehat. Ya, tambah semangat. gemuk kan nih. Tambah semangat. Baik, terima kasih Kang Hadis. Dan di ujung sana sudah ada Kang Sigit Nur Hendi. Assalamualaikum Kang Sigit. Waalaikumsalam. Nur Hendinya katanya apa artinya? Nurnya itu cahaya? Ya, handinya handsome. Hendinya handsome, luar biasa. Cahaya handsome pemirsa ya. Baik Kang Sigit, sudah siap ya memberikan Insyaallah. kajian tafsirnya. Baik, kita akan kaji tajwidnya dulu pemirsa bersama Kang Hadis, silakan. Baik, kita langsung saja. Kita bacakan ayat surat Al-Baqarah 271 sampai 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi. In tubdus sadaqati fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah
يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Kali ini kita akan membahas dari sisi hukum tajwidnya. Ada banyak al pada ayat yang tadi kita baca ya, baik yang berada pada kalimat ya, maupun kalimat Allah ya, kalimat dalam beberapa kalimat ya. Di sini ada masing-masing kita bagi menjadi dua. Kalau yang terdapat pada lafzul jalalah atau lafaz Allah ini saya membedakan ya, antara hukum lam dengan hukum ro. Kalau hukum ro biasanya kita menyebutnya tafkhim dan tartib ya. Nah, untuk pada lam yang berada pada lafzul jalalah ini kita sebut taghlil ya. Jadi kalau yang dibaca tebal itu kita sebut dengan taghlil. Nah, untuk yang dibaca tipis itu kita sebut dengan takhfif ya, supaya ada bedanya ini Mbak Rida ya. Supaya ada bedanya. Umumnya orang menyamakan ya, menyamakan. Walaupun sebenarnya tidak masalah kalau mau disamakan juga. Cuman kita supaya lebih mudah saja ya, membedakan. Jadi kalau sebelum lafaz Allah itu berharokat dhammah atau fathah, maka itu dibaca dengan taghlil ya. Walakinnallaha wallahu yaqulullahu. Nah, kalau kemudian sebelumnya itu berharokat kasroh, otomatis dibaca takhfif ya, atau ringan. Seperti di sini wajhillahi. Jangan sampai ditukar ya. Ada kadang-kadang kesalahan itu tidak terasa gitu, membaca itu wajhillah gitu kan. Nantinya bismillah ya. Jadi jangan sampai tertukar itu bismillah gitu. Tetapi itu juga kemudian jangan ini ya, ada juga gitu yang lidahnya memang ketika mengucap lam itu tebal mengucap lam itu. Jadi bismillah gitu. Nah, itu yang seperti itu agak beribet ya, harus dibiasakan, dilatih supaya lamnya itu lebih tipis ya. Karena ringan itu takhfif ya, bismillah, jangan bismillah gitu. Nah, kemudian ada juga al ya. Di sini ada al-qamariyah. Al-qamariyah ini hukumnya izhar ya. Jadi dibacanya jelas. Yang mana lamnya itu terbaca berarti itu adalah alif lam qamariyah atau hukumnya dibaca dengan izhar. Kalau yang alif lam yang dibaca, yang tidak terbaca berarti lamnya tidak terbaca itu berarti idgham atau alif lam syamsiyah. Biasanya disebut seperti itu ya. Jadi ini kalau yang dibaca tebal itu seperti orang ngomong kalau di riwayat Waras itu tebal sekali ya. Ngadadek yang sudah pernah belajar qiraah sabah itu nanti taghliznya lamnya itu untuk riwayat Waras itu tebal ya. Ya. Jadi sama dengan ketika kita mengucapkan taghliznya lafzul jalalah pada riwayat dari Imam Hafs ya. Walakinnallaha.
Jadi ini tebal semua, jangan kemudian dibalik diringankan juga, walakin nallaha itu. Jangan sampai seperti itu. Pada ayat yang lain juga ya sama gitu, jangan sampai kulillahumma kemudian jadi kulillahumma gitu. Karena kalau dibaca dari hamzahnya Allahumma gitu. Pastinya Terima akan kasih. lebih baik nih. Saya mencatat berarti ada 2 cara membaca lafzul jalalah nih pemirsa ya. Ada Ya. taglid dan juga tahfidz pemirsa. Nanti kita akan kaji tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 271 dan 272 ini. Tapi setelah kita berbuka puasa pemirsa, kita break sejenak dulu untuk minum-minum dan ngemil-ngemil kecil. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Cirebon mengaji, membudayakan kembali Maghrib mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Selamat berbuka puasa pemirsa untuk Anda yang menjalankannya. Wah, sambil ngemil-ngemil, sambil bersantap buka puasa, kami kembali lagi Cirebon mengaji, membudayakan kembali Maghrib mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu tata cara bersedekah dan berzakat pemirsa. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dan 272. Tadi kita sudah kaji tajwid ya pemirsa. Berikutnya kita akan kaji tafsirnya. Silahkan siapkan catatan Anda dan harus dicatat ya pemirsa ya. Langsung saja silakan Kang Sigit. Terima kasih. Baik adik-adik, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan sedekah kepada fakir miskin dengan cara terang-terangan, terlihat dan diketahui atau didengar orang lain, bahwa cara yang demikian ini adalah baik asal tidak disertai perasaan ria. Karena ada kan orang yang memberikan sedekah diketahui, diperlihatkan oleh tangganya, bahkan sekarang diliput di TV lagi bagi-bagi zakat, wartawan sampai ngantri gitu. Nah, ini ada gitu loh. Nah, ini dijelaskan dalam ayat ini boleh gitu tuh. Sebab model pemberian zakat atau sedekah yang seperti ini untuk menampakkan sedekah itu akan hilangnya tuduhan bakhil kepada yang bersangkutan. Katanya disebut orang kaya tapi kok nggak pernah bagi-bagi, nggak pernah bersedekah. Nah ini untuk menghilangkan tuduhan bakhil terhadap yang bersangkutan gitu tuh. Dan juga orang yang mendengar akan ikut merasakan bersyukur dan mendoakan gitu tuh, terhadap orang yang membagi atau memberikan sedekah gitu. Maka mereka akan menghormati dan meniru perbuatan itu, bisa ditiru. Istilahnya itu bisa mengajak kepada yang lain. Oh, itu si A sudah bagi-bagi. Oh, berarti saya mau ikut, saya mau meniru gitu. Nah, ini manfaat dari orang memberikan zakat atau sedekah secara terang-terangan. Tetapi dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahwa apabila kita memberikan sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, ini lebih baik lagi. Nah, kan gitu. Dengan cara ini kita menghindari dari perasaan ria, ingin dipuji orang lain, kan gitu kan. Kemudian bagi penerima juga, bagi fakir miskinnya juga ini yang menerima tidak merasa rendah diri, suruh baris, suruh ngantri, ada kuponnya sampai injak-injak dan sebagainya, difoto kan gitu. Ini ada perasaan merasa terhina bagi orang yang menerimanya. Ini merendahkan gitu dan tidak dipandang ini dalam masyarakat, sebab memberikan sedekah dengan diam-diam akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal si pemberi. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal soleh. Kalau bisa zakatnya atau sedekahnya itu diberikan diam-diam, diantar ke rumahnya, itu lebih baik lagi, kan gitu ya. Banyak hadis Rasulullah SAW yang memuji pemberi zakat atau pemberi sedekah ini dengan cara sembunyi. Di antaranya adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan. 7 golongan itu salah satunya adalah orang yang bersedekah serta merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya memberi sedekah atau zakat dengan cara sembunyi-sembunyi,
tetapi juga tidak menceritakan kepada orang lain. Sudah caranya sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu cerita. Saya kemarin habis bagi-bagi, ya sama saja kalau begitu caranya. So, ini digambarkan seolah-olah tangan kiri itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini sangat mulia sekali. Sudah perbuatannya berbagi itu mulia dengan cara yang sembunyi-sembunyi, ya kan begitu. Kemudian dalam suatu riwayat pernah Rasulullah ditanya, sedekah yang manakah yang lebih utama? Sedekah dengan cara rahasia yang diberikan kepada fakir miskin, atau usaha keras dari orang yang kekurangan, atau kita secara terang-terangan gitu kan. Ini semuanya ini adalah etika dan adab, sama-sama baiknya. Yang tidak baik yang bagaimana? Yang tidak baik orang yang mampu tapi tidak mau bagi-bagi. Nah, itu yang tidak baik. Nah, ini gambaran dari ayat ini memberikan cara bagaimana kita memberi atau berbagi kepada sesama itu, ya kan. Nah, di dalam ayat selanjutnya menceritakan bahwa petunjuk atau hidayah Allah ini semata-mata urusan Allah, bukan urusan karena manusia bersedekah terus akan mendapatkan hidayah. Tidak, ini semata-mata karena urusan Allah. Kita tidak boleh menahan sedekah kepada orang yang bukan Islam, atau hanya karena urusan beda agama saja. Silakan saja bersedekah kepada orang fakir miskin yang memerlukan pertolongan. Masa iya ada orang membutuhkan pertolongan ditanya dulu kamu agamanya apa? Ya keburu mati kan gitu. Ada orang kecelakaan di jalan ditanya dulu kamu agamanya apa gitu. Islam apa bukan? Kalau Islamnya NU atau Muhammadiyah, ya ini keburu mati kalau begitu caranya. Artinya begini, sedekah mempunyai dan mengandung faedah timbal balik. Orang yang menerima sedekahnya dapat tertolong dari kesukaran, dan orang yang memberikannya mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahwa selanjutnya, bahwa apa saja harta yang benda yang baik yang dinafkahkan seseorang dengan ikhlas, niscaya Allah ini akan membalasnya dengan pahala yang cukup baik. Nah, ini maksud hikmah dari ayat 271 dan 272 Quran Surat Al-Baqarah. Ada yang mau nanya nih, Kang? Sudah siap pertanyaannya? Ya. Silakan. Mau bertanya, bagaimana cara kita agar ikhlas dalam bersodakoh, maupun itu sodakoh bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Terima kasih. Ya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Tadi dijelaskan bahwa memberikan sedekah atau zakat secara terang-terang itu baik. Tetapi memberikan sedekah, memberikan zakat secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Terus bagaimana cara kita supaya bisa melatih keikhlasan? Dua-duanya. Tetapi secara terang-terangan juga kita memberikan sedekah, gitu. Umpamanya kita sedekah nih, saya diumumkan di masjid sedekah untuk pengurus 5 juta. Tetapi pemberian secara secara sembunyi-sembunyi itu lebih banyak daripada yang diketahui orang. Yang diketahui orang, yang diumumkan, yang ditulis di papan pengumuman itu 5 juta. Nah, yang tidak diketahui sembunyi-sembunyi, tidak orang melihat 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini kita niat ikhlas. Caranya begitu. Yang lebih banyak itu tidak diketahui kan gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan semua gitu. Begitu juga sholat, kita dituntut sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan diketahui, ya kan. Tetapi untuk melatih keikhlasan, kita juga dianjurkan untuk sholat di tengah malam. Kalau orang pada istirahat, tidur, kita bangun di dalam kamar, kita bermunajat kepada Allah. Ini dalam rangka melatih keikhlasan kita dalam beribadah. Terang-terangannya ya kita lakukan sebagai syiar juga. Oh iya, bahwa Islam itu juga mengajarkan sisi-sisi kemanusiaan, berbelas kasihan kepada sesamanya, ya kan? Bahwa Islam itu juga ibadah sosial. Juga kita secara ibadah vertikal dengan Allah, melatih ikhlasan, ya kita lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, ya kan gitu. Tapi jangan sembunyi-sembunyi malah lebih kecil kan. Sembunyinya lebih besar untuk melatih keikhlasan itu, kan gitu. Nah, itu kira-kira jawaban dari pertanyaan itu. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Kesimpulan ringkasnya, Kang? Ya, bahwa Islam mengajarkan bahwa prinsipnya dalam berbagi tidak hanya sekedar membagi, tapi kita juga memberikan, mengangkat martabat orang yang diberikan, orang yang menerima itu juga tetap kita hormati, kita hargai.
tidak untuk dalam rangka merendahkan. Maka mari kita bersedekah, baik yang secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Yang dihindari yang ketiga, yang tidak mau bersedekah, nah ini yang harus dihindari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa berbagi kepada sesama, lebih-lebih di bulan Ramadan ini yang pahalanya berlipat ganda. Ya, Yuk, terima kasih. bersedekah pemirsa. Bisa melalui Basnas juga gitu, nanti didistribusikan lagi yang secara terbuka ini akan lembaga gitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Sigit, Masya Allah luar biasa ya. Jadi menggugah kita untuk mau bersedekah nih pemirsa. Mari bersedekah sebanyak-banyaknya dan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, sampai sudah di penghujung episode kali ini. Sampai jumpa besok di menjelang buka puasa esok hari pemirsa. Terima kasih sudah hadir di sini adik-adik. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Sigit. Sigit Nur Handsome. Baik pemirsa, saya Ida Feris pamit undur diri. Sampai jumpa kembali besok di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh